Para saudara jamaah sekalian, di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita mempunyai kewajiban yang harus kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Terutama di bulan Rajab ini. Karena bulan Rajab itu dikatakan bulan ibadah kepada Allah. Karena Allah memerintahkan sholat kepada kita. Memerintahkan puasa pada kita ketika Rasulullah SAW diisrokan. Dimi'rajkan. Nah ini kita telah menerima perintah dari Allah tersebut sebagai kewajiban bagi kita masing-masing. Karena iman, Islam, dan ihsan yang telah diberikan oleh Allah itu sangat besar nilainya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Qul bifadlillah wa birahmatihi falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan fadl Allah dan rahmat Allah, iman, Islam dan ihsan yang telah diberikan kepada kita semua ini, maka hendaklah bergembira. Falyafrahu, bergembiralah karena huwa khairu mimma yajma'un. Iman, Islam yang telah diberikan kepada kita ini lebih baik dari apa-apa yang kita kumpulkan di dunia ini. Di dalam sabda Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Bukhari, an Abi Hurairah, qala Rasulullah SAW, barizal yaumal linnasi fa'atau rajulun faqala mal iman, qala al imanu an tu'minu billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wa tu'minu yauma bil mas. Qala mal islam, qala al islamu an ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'addiz zakah wa siyamu ramadan. Qala mal ihsan, qala al ihsanu an ta'budullah ka'annaka tarahu fa illam yarahu fa innahu yaraka. Jadi dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW bariza yaumal linnasi, pada suatu ketika Rasulullah menghadap kepada manusia, fa'atau rajulun, maka datanglah seorang laki-laki. Di dalam Syarah Fathul Bari dijelaskan ai Jibrilun yu'allimukum ala dinikum. Jibril yang mengajarkan agama terhadap kamu sekalian. Kemudian bertanya, qala mal iman, apa yang dimaksud dengan iman? Maka Rasulullah menjawab, al imanu an tu'minu billah. Beriman itu adalah yakin, percaya adanya Allah. Yakin terhadap nabi-nabinya Allah. Yakin terhadap malaikat-malaikatnya Allah. Yakin terhadap kitab-kitabnya Allah. Dan yakin terhadap hari kebangkitan. Bahwasanya nanti kita akan berjumpa di hadapan Allah. Mal Islam, apa itu Islam? Maka Rasulullah menjawab, al-islamu an ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Yang dikatakan Islam itu adalah beribadah kepada Allah dan jangan sekutukan Allah sedikit pun. Jadi betul-betul mukhlis, murni lillah karena Allah. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzaba. Mengharap rahmatnya Allah dan takut terhadap azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimus shalah. Kemudian mendirikan salat. Inilah sebagai tonggak utama seseorang atau kunci utama seseorang bisa masuk surga itu harus melaksanakan sholat. As-sholatu imaduddin, man hafidha faqad hafidha dina wa man dayyaha wa walimasi wa adiya. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menjaga pada sholatnya berarti menjaga pada agamanya. Dan barang siapa yang menyia-nyiakan pada sholatnya, maka selain dari sholat akan tersia-siakan. Olehnya itu mari kita sebagai orang iman, orang yang telah diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah, kita jaga sholat kita. Jaga waktunya, tepat waktu di dalam melaksanakan sholat. Sehingga selalu di dalam melaksanakan sholat selalu istiqomah.
terus menerus dan ada peningkatan di dalam melaksanakan sholat tersebut. Karena nanti yang dihitung pertama kali di hari kiamat itu adalah sholat. Maka dari itu mari kita berusaha semaksimal mungkin. Yang ketiga adalah wasiyamu Ramadan. Berpuasa di dalam bulan Ramadan. Maka insya Allah tidak lama lagi, insya Allah sekitar 1 bulan lagi atau 28 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Maka bagi bapak-bapak yang masih punya hutang, segera dibayar hutangnya. Terkhusus bagi ibu-ibu, jangan sampai menunda-nunda sehingga hutangnya bertumpuk-tumpuk, ketemu berpuasa itu tidak terbayarkan. Maka nanti akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tanpa fidyah, tidak bisa bayar fidyah. Gitu. Jadi andaikan di sebuah riwayat itu di Bukhari, di Muslim, di An-Nasa'i, andaikan dia tidak berpuasa 1 hari dibayar 1 tahun berturut-turut puasa belum mencukupi. Maka bagi bapak-bapak yang masih punya hutang puasa, segera dibayar hutang puasanya. Karena puasa merupakan perintah dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu sekalian berpuasa seperti puasanya orang-orang yang terdahulu. Tujuannya meraih proses ketakwaan. Timbul suatu pertanyaan mulai dari Nabi Adam itu sampai Nabi Muhammad terakhir dan sampai umatnya Nabi Muhammad, ini apakah sama puasanya? Ini tidak sama. Jadi asbabul nuzul ayat ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW di zaman Rasulullah SAW ida sallu atamata haramun to'am wasyarab wan nisa wasyamu ila qabail. Jadi pada zaman Rasulullah itu dan sebelumnya ketika sholat isya akhir, maka haram makanan dan minuman dan perempuan atau menjima istrinya di waktu itu. Jadi cukup sampai maghrib sampai isya akhir, sekitar jam 8:30 itu semuanya haram. Kemudian ada sahabat yang bernama Subrumah, adalah seorang pekerja berat.